Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat Pagi, Kak. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pungki. Nah, selanjutnya coba kalian cek apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini. Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya pada kalian, apakah masih ada yang ingat pelajaran pada minggu lalu tentang apa? Minggu lalu tentang mitigasi bencana, Pak. Ya, betul, Alaya. Tentang mitigasi bencana. Nah, apa sih yang dimaksud tentang bencana? Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Bencana adalah fenomena yang terjadi karena adanya pemicu sehingga menimbulkan resiko, Pak. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak, izin menambahkan. Bencana itu sendiri terbagi menjadi bencana alam geologis dan bencana alam klimatologis. Bencana alam geologis contohnya itu letusan gunung api, sedangkan klimatologis itu contohnya itu banjir, Pak. Oke, terima kasih Mario. Nah, sebelumnya Bapak ingin men-share screen dulu ya materi pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada definisi bencana dan pengelompokan bencana. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bencana itu dibagi menjadi dua, ada bencana alam geologis dan klimatologis. Nah, yang bencana alam geologis ini contohnya ini yang pertama ada letusan gunung api. Nah, letusan gunung api ini merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Nah, karakteristiknya ini bisa kalian lihat nih. Yang pertama biasanya itu ada tanda-tanda peringatan dan dapat diprediksi. Nah, yang kedua ada dapat merusak struktur bangunan. Yang ketiga ada aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran, dan yang terakhir ada sebaran debu vulkanik yang dapat menjangkau areal yang luas. Nah, selanjutnya yang kedua ada longsor. Nah, tanah longsor ini merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang bergerak menurun. Nah, ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor alam topografi, yaitu kondisi geologinya, iklim, dan keadaan topografi. Yang kedua ada faktor manusia, yaitu dengan penggundulan hutan. Lalu yang ketiga ada gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau reruntuhan. Nah, karakteristiknya itu yang pertama ada dalam waktu yang sangat singkat, yang kedua ada lokasi kejadian tertentu, yang ketiga ada akibat dari menimbulkan bencana, yang keempat ada berpotensi terulang kembali, yang kelima dapat diprediksi, dan yang terakhir tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Lalu yang keempat ada tsunami. Nah, tsunami ini, gelombang tsunami bermula dari gerakan hebat lempeng bumi yang berpusat dangkal di dasar samudera. Nah, pergerakan lempeng tersebut kemudian menunjam masuk ke dalam perut bumi dan menyebabkan air laut surut dari bibir pantai, kemudian air yang terhempas masuk ke dalam patahan samudera. Nah, tsunami ini memiliki karakteristik. Yang pertama ada kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut dan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Dan kedua ada ketinggian gelombang tsunami berbanding terbalik dengan kecepatan, artinya jika kecepatan tsunami besar maka ketinggian gelombang tsunami hanya beberapa puluh sentimeter saja. Sebaliknya, untuk di daerah pantai kecepatan tsunami-nya kecil sedangkan ketinggian gelombangnya cukup tinggi, bisa mencapai puluhan meter. Nah, yang kedua ini ada bencana alam klimatologis. Nah, ini yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama itu ada banjir. Nah, banjir itu adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai. Lalu yang kedua ada kekeringan. Nah, kekeringan ini adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu rendahnya curah hujan dalam satu musim dan rendahnya pasokan air dan berkurangnya persediaan air tanah. Lalu yang ketiga ada kebakaran. Nah, kebakaran hutan ini merupakan peristiwa terbakar hutan, baik disebabkan proses alami maupun aktivitas manusia. Nah, secara alami, kebakaran hutan umumnya terjadi pada musim kemarau dan dapat disebabkan oleh sambaran petir, gas metana keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut, dan lava pijar dari letusan gunung api. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama dalam pembukaan lahan baru untuk ladang berpindah maupun perkebunan. Nah, di Indonesia ini, daerah yang rawan bencana ini, baik bencana alam geologis dan bencana alam klimatologis ini, bencana alam geologis disebabkan oleh alam yang tidak dapat kita cegah. Seperti contohnya tadi, ada gunung api yang dikarenakan letak geografis Indonesia yang terletak di 3 lempeng besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Sedangkan bencana alam klimatologis disebabkan oleh manusia, seperti contohnya banjir dikarenakan oleh manusia itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya korban bencana, Pak? Oke, caranya itu ada 3 ini, ada siklus penanggulangan bencana. Yang pertama ada tahap pra-bencana, yang kedua ada tahap tanggap darurat, dan ketiga ada tahap pemulihan pasca bencana. Nah, dengan 3 tahap itu, tahap tanggapan darurat dan tahap pasca bencana, pada tahap pra-bencana ini kita diwajibkan untuk siap siaga untuk mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mengetahui resiko yang terjadi bencana. Nah, sedangkan pada tahap tanggap darurat, pada saat terjadi bencana, kita diwajibkan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan seperti penyelamatan dan evakuasi korban. Nah, pada tahap ini dipastikan semua korban diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dan yang terakhir ada tahap pasca bencana atau pemulihan. Nah, pada tahap ini dilakukan rehabilitasi yang mencakup perbaikan sarana prasarana, pemulihan sosial, psikologis, hingga pelayanan kesehatan. Nah, ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Pak. Setelah yang Bapak jelaskan dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa penanggulangan bencana ini mempunyai tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Bila tidak ada, kita akan membahas tugas sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara mitigasi bencana alam, yaitu gempa bumi yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, dari kalian, ada yang ingin mempresentasikan tugasnya? Saya, Pak. Jadi, cara yang tepat dan cepat dalam mengatasi mitigasi bencana alam gempa bumi yang terjadi di lingkungan sekolah, kita dapat melakukan langkah-langkah seperti yang pertama itu jangan panik. Jika merasakan tanda-tanda gempa, cepat turun ke lantai dasar atau keluar bangunan dalam keadaan tenang. Lalu yang kedua, menghindari penggunaan lift, karena ada kemungkinan aliran listrik mati sehingga lift macet dan kita bisa terjebak di dalamnya. Lalu kemudian bisa mencari tanah lapang, dan pastikan berdiri di tempat yang jauh dari bangunan apapun sehingga risiko terkena reruntuhan bangunan semakin kecil. Lalu yang keempat, melindungi kepala dengan mencari benda yang bisa melindungi kepala seperti tas untuk menghindari resiko terluka jika terjadi keruntuhan bangunan. Dan yang terakhir itu kita bisa bersembunyi di bawah meja jika atap mulai runtuh. Oke, terima kasih Amalia. Bagus sekali penjelasannya. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya lagi? Nah, apabila tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini karena waktu yang terbatas. Dan nanti saya akan mengupload tugas dan melampirkan contoh video tentang pembahasan pada hari ini di Google Classroom. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.